Saya cuma mau coba kasih tahu bahwa hati-hati membeli SBR atau surat hutang negara untuk versi yang kali ini. Welcome back di RF Channel on YouTube. Sekali-sekali ya, kita selain harus memberikan yang sifatnya mendukung, namun kita juga harus memberikan prinsip kehati-hatian. Ya, sebenarnya tidak ada produk yang jelek ya. Dalam dunia keuangan, dalam dunia investasi, tidak ada produk yang jelek. Tapi dibeli di waktu yang salah, dan dibeli dengan cara yang salah, dibeli dengan uang yang salah, itu menyebabkan masalah di kemudian hari. So, apa yang perlu kita perhatikan bila kita membeli saving bond retail atau surat hutang negara retail yang ada saat ini? Ini coba ya kita mulai lagi. Ada yang mengikuti informasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penawarannya masih ada sampai dengan bulan Februari awal. Pilihan ini adalah suatu surat hutang yang diterbitkan secara retail, hanya diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia. Menjadi suatu semangat yang bagus ketika masyarakat Indonesia meminjamkan dananya kepada negaranya daripada harus ngutang ke tempat lain. Ada sebagian yang mengatakan bahwa metode ini bukan metode yang bagus ya. Kasihan, memalukan, namanya negara harus ngutang kepada rakyatnya. Jangan khawatir juga menurut saya, karena perusahaan-perusahaan besar pun pada hari ini juga ngutang kepada banyak orang untuk bisa mendanai perusahaannya. Berhutang bukan suatu cara yang buruk, namun menggunakan hutang secara tidak bijak adalah yang paling parah gitu ya. Jadi dari apa yang kita coba lihat secara persentase, maka sekitar 40%-an mungkin kurang ya pada saat ini struktur hutang yang ada di negara kita. Nah, itu bukan suatu hal yang buruk. Kalau saya punya uang 10 juta penghasilan per bulan, sebenarnya yang diperbolehkan untuk berhutang kepada bank itu maksimum adalah 50%. Tapi biasanya kalau sudah menikah tidak boleh 50%, mungkin sekitar 30-40%, itu dari analis. Semakin kecil pendapatan yang kita miliki, maka persentase tidak boleh sama. Misal, kalau saya punya gaji UMR 4 juta katakanlah, lalu saya berhutang 50%, apakah saya boleh? Jawabannya adalah itu tidak boleh, tidak bijak sebenarnya, bukan tidak boleh ya. Kata boleh dan tidak itu tidak bisa sama persis ya. Tapi kenapa tidak bijak? Karena dengan uang 2 juta, apakah saya bisa bertahan hidup di kota besar seperti di Jakarta? Itu masalah yang berbeda seperti itu. Nah, kita kembali lagi pada edisi saving bond retail, di mana ada perbedaan loh dari yang namanya ORI dengan SBR. Kalau ORI itu sama-sama bisa dibeli secara retail, SBR bisa dibeli secara retail. Nah, karena perbedaan seperti ini, kadang-kadang orang ngelihat enaknya aja tanpa ingat ada hal yang sebenarnya agak sedikit berbeda tingkatannya untuk SBR edisi kali ini. SBR pada saat ini walaupun sama-sama 012, ternyata dirilis dengan dua sifat yang berbeda, dengan dua seri yang berbeda. Ini sebenarnya terbit sekaligus tapi dua seri seperti itu. Nah, saya tidak lagi berbicara mengenai SBR ini diperuntukkan untuk apa ya, karena kalau mau belajar seperti itu silahkan cek pembahasan-pembahasan saya pada seri obligasi retail yang sebelumnya pada RF Channel on YouTube juga. Di yang hati-hati, yang pertama penting dari saya adalah SBR ini memiliki karakteristik ada minimum hold period. Jadi ada waktu kita harus keep produk ini. Kita harus berinvestasi, dipaksa untuk tetap berinvestasi pada produk ini. Karena kalau kita beli sekarang, penawaran yang SBR 012T2 dengan SBR 012T4, di mana SBR 012T2 itu hanya sama-sama boleh kita baca aja ya. Artinya ketika kita berinvestasi pada SBR, saya daripada baca yang kanan kekecilan, saya kira lebih enak baca yang kiri. Kita tidak bisa mencairkan pokoknya untuk suatu waktu tertentu. Kalau untuk yang T2, nih saya garisin yang sisi kanan, yang T2 itu boleh di 26 Februari 2024 sampai 5 Maret 2024. Jadi kalau dibeli saat ini nih, let's say itu adalah Februari 2023 sampai Februari 2024, itu tidak boleh diperjualbelikan loh. Artinya adalah misal saya taruh 100 juta di dalam, saya selama sampai dengan tahun depan saya tidak bisa mencairkan 100 juta saya. Tapi kalau ternyata membelinya yang T4,
itu lebih bahaya lagi, quote unquote lebih bahaya buat yang tidak sadar. Saya mah pokoknya mau yang bunganya besar, kuponnya besar. Ya biasa orang sukanya begitu. Tapi ditaruh 100 juta, ternyata baru bisa ditarik sebagian, tidak sepenuhnya. Itu adalah Februari 2025. Bayangkan 2 tahun harus simpan. Dan kalau ternyata 100 juta dibutuhkan dalam 2 tahun, tidak bisa diapa-apain. Bisa kecewa loh kalau orang tidak tahu. Nah, ketika kita berbicara dengan early redemption-nya adalah 1 atau 2 tahun ke depan, ada satu yang lebih penting lagi, yaitu pencairan maksimum adalah 50%. Di sini kelihatan tulisannya. 2 juta minimumnya, 50% dari total kepemilikan investor. Artinya adalah ketika saya punya uang 100 juta, di saat ini saya investasi pada T2, maka di tahun depan saya hanya boleh mencairkan 50 jutanya. Loh, sisanya gimana, Ren? Sampai akhir periodenya. Nah, sekarang kalau misalnya yang T4, saya taruh 400 juta. Tahun 2025, tanggal 24 Februari, saya boleh minta untuk dikembalikan nggak? Bisa, 50%-nya aja. Dan yang kenapa minimumnya jadi 2 juta, kalau yang 1 juta bisa nggak? Nggak bisa, karena minimum size-nya adalah 1 juta. Jadi buat yang beli 1 juta, boleh dibilang tidak bisa dicairkan sampai akhir periodenya. Ini penting nih, hati-hati yang pertama gitu ya. Hati-hati ya, banyak ketentuannya. Jangan sampai salah di sini. Nah, ada selanjutnya adalah hati-hati yang kedua. Pilihannya ada 2, bukan hanya 1, yaitu adalah SBR 012 T2 dan SBR 012 T4. Ini beda tenor, beda waktunya, yang 1 2 tahun, yang 1 4 tahun. Nah, kalau yang 4 tahun berarti 2 tahun kemudian dari saat ini baru bisa mulai dicairkan sebagian. Loh, Ryan, kalau ternyata melewati waktu early redemption-nya bagaimana? Nggak bisa, harus di hold sampai habis. Hati-hati juga di poin itu. Nah, dan juga T2 dan T4 ternyata selain beda tenor juga beda kupon atau bunga imbalnya dan juga besar dasar rate-nya atau floor with floating ya. Jadi ketika bicara mengenai SBR 12 yang T2 itu 6,15% yang paling bawahnya. Sedangkan SBR 12 T4 itu paling bawahnya adalah 6,35. Jadi ketika nanti nih ternyata suku bunga atau bukan BI rate, 7 days repo rate, suku bunga acuan LPS-nya itu ternyata tidak, kan lagi tren naik nih, tiba-tiba turun, dia tidak akan lebih rendah dari 6,15 untuk yang T2 dan tidak lebih rendah 6,35 bagi yang T4. Ran, kalau nanti ternyata naik gimana? Ya lihat dulu naik seberapa jauh. Apakah ternyata tiba-tiba suku bunga acuan dan juga LPS-nya juga naik melebihi nilai 6,35 dan 6,15? Itu akan direview setiap 3 bulan. Intinya nilai bunga atau kupon minimum yang kita terima itu fix 6,15, 6,35 paling bawahnya, tapi bisa saja naik di kemudian hari. Hati-hati yang kedua. Dan pelajari hitungan dan pembandingnya penting. Kenapa? Karena ketika kita tidak membandingkan, kita tidak sadar bedanya di mana. Iyalah, namanya juga bandingin ya, harus bisa ada pembedanya gitu ya. Aneh juga si Ryan nih. Modal awal, modal 10 juta. Produknya saya kasih 4, yaitu ada SBR 12 T2, SBR 12 T4, deposito LPS pada bank umum, deposito LPS BPR. Ya beda nih, kalau bank umum 3,75. Tapi kayaknya 3,75 mah kayaknya agak berat lah buat yang punya duit 10 juta mah nggak dikasih kali. Minimum ya 1 miliar lah gitu ya. Atau yang 6,25 ini masih mungkin kalau 10 juta ya, tapi mungkin BPR-BPR-nya harus hati-hati. Cari BPR juga yang cukup strong enough lah boleh dibilang, karena ya kita perlu akui ada BPR-BPR yang juga dalam bukannya bahaya, tapi adalah suatu pemantauan khusus lah dari pihak regulator seperti itu. Nah, yang juga penting adalah pajaknya itu adalah 10%. Nah, ini adalah poin penting nih ketika kita berinvestasi lah boleh dibilang ya. Kita membeli surat hutang obligasi retail ini untuk yang SBR, sukuk tabungan, ORI, sukuk gitu ya. Itu kita dapat insentif secara pajak. Pajak penghasilannya cuma 10%. Oleh karena itulah, andaikan nilainya pun mirip 6,35 dengan 6,25, terimanya jauh loh.
netnya. Kenapa? Karena di sini potongnya 20%, di sini potongnya 10%, 47.625 per bulan netnya. Di sini 41.000. Jangan tanya deh kalau yang ini Bank Umum 25.000 per bulan. Di sini 46.125. Jadi dengan yang T2 pun sebenarnya jauh dengan yang namanya Bank Umum seperti itu. Jadi ini yang juga menjadi poin penting adalah penjaminannya. Di sini negara loh yang menjamin. Karena sudah jelas gitu ya. Kementerian Keuangan memberikan suatu penjaminan bahwa ini negara yang memberikan jaminan ya. Nah, nilai maksimum 5 miliar. Di sini maksimum 10 miliar karena T4 4 tahun dikasih yang 10 miliar. Sedangkan kalau LPS maksimum 2 miliar per bank. Sedangkan per bank itu kalau misalnya kita let's say sebutnya adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri itu Bank Mandiri se-Indonesia ya 2 miliar. Mau buka di cabangnya adalah cabang Dago Bandung, lalu cabang Makassar, cabang Surabaya gitu ya, cabang Jakarta, Jakarta Pusat, Barat, Timur, tetap dihitung itu total 2 miliar yang tanggung LPS. Tapi kalau BPR beda-beda tuh ya, namanya Bank Perkreditan Rakyat. Jadi per banknya itu biasanya daerahnya misalnya BPR Lestari Banten, BPR Lestari Jawa Timur, BPR Lestari Bali. Ya, itu tetap itu dihitung menjadi 3 bank. Ya itu jadi bisa sedikit tahu ya perbedaan dari bank BPR dengan bank umum seperti itu ya. Jadi inilah yang membedakan dan kita perlu sesuaikan kembali dengan satu yaitu adalah sadar ada keunggulan dan kelemahannya. Yang kedua tahu ada holding periodnya. Ya kalau misalnya bank kan bisa ya kita surrender lah boleh dibilang menyerah. Ayo dong tolong saya kenakan penalti nggak apa-apa saya uangnya bisa. Ini nggak bisa. Gitu di poin ini jadi nggak bisa, jadi hati-hati juga bahwa ini juga lokal full ya, jadi tidak bisa misalnya ada temennya yang orang asing juga tidak bisa untuk berinvestasi pada surat utang berharga retail negara ini gitu. Semoga selalu bermanfaat video kali ini dari saya Ryan Filbert buat Anda, buat Bapak dan Ibu, buat teman-teman yang mungkin ingin bertanya kepada saya untuk kelas, mau tahu ada kelas-kelas yang buat oleh tim saya, mau membeli buku-buku saya. Total buku saya ada 23 judul buku yang ada di Indonesia. Halo, saya adalah penulis buku investasi terbanyak dan terproduktif sejak tahun 2012 ada di Indonesia, diterbitkan oleh satu penerbit grup daripada Gramedia Lex Media. Bisa coba cek pada kolom deskripsi kalau misalnya mau bertanya ataupun mau membeli buku yang mana, kan bingung belajar investasi mau yang mana, ada saham, ada reksadana. Reksadana ada yang ini, ada itu, saham ada teknikal, ada fundamental, ada juga yang namanya bandarmologi, ada kuantitatif, ada kualitatif, ada emas yang mana gitu ya. Silahkan tanya ke tim saya untuk dibantu urutannya membeli yang mana duluan gitu. Jangan lupa beli doang saya yang senang, harus beli dan dibaca sehingga kita sama-sama senang seperti itu ya. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.